Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Charles Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari sesuai dengan request dari anggota Sobat Joker Trader. Terdapat 10 emiten menarik untuk direview. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan ini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG kalau kita lihat pada hari terakhir sebelumnya bergerak di area range demand yang cukup sama di 6.528 sampai 6.490. Posisi hari ini mengalami penguatan sebesar 0,8% menjadi ambang batas untuk kenaikan ISG. Perlawanan berikutnya akan menguji kembali area break bullish di 6.643. Jika area 6.643 mampu ditembus, maka potensi menuju area all time high baru di 6.754 bisa tercukupi. Lalu jika memang tidak cukup kuat, lagi-lagi kita hanya berharap area 6.528 menjadi support terbaik. Saham pertama yang akan saya review adalah saham Vico. Posisi Vico di sini cukup sama, dan kalau teman-teman lihat dia berpotensi membentuk cup and handle, di mana cup and handle-nya berkedudukan sama dengan area resisten yang akan diuji, yaitu di 182. Jika dia mampu melewati area 182, maka akan menguji kembali area break bullish di 198, di mana area ini sudah cukup sulit, merupakan area resisten terkuatnya. Target optimal untuk Vico saya pikir di 236. Secara MACD dan RSI sendiri masih cenderung distribusi. Dari fase akumulasinya sudah menandakan ingin akumulasi. Mari kita layak pantau jika dia mampu bergerak di atas 182 untuk saham Vico. Saham True di sini kalau kita lihat secara bersama, jika dia mampu break di atas 101 dan mampu bertahan, maka berkemungkinan akan membentuk pola reversal, yaitu Morning Star. Jadi saya pikir pola momentumnya sudah akan dimulai. Saya pikir jika kita lihat dari MACD dan RSI juga sudah cenderung menandakan ingin akumulasi, maka target terdekat untuk saham True paling tidak dia bisa mencapai area supply gap yang terbentuk di 150, 144, dan target break bullishnya untuk menuju kembali area 200 harus melewati area 165. Paling tidak gambaran terdekat True harus melewati area 101 dan membentuk pola candle hijau besok, maka berkemungkinan pola reversalnya terjadi. Selanjutnya ada saham Pura. Posisi saham Pura di sini masuk kembali di area entry di 86 sampai 80 yang merupakan area support terdekat. Jadi saya pikir jika dia mampu bertahan dan membentuk area sideways kecil, berkemungkinan besar akan menguji kembali area 103 dan 95. Kalau kita lihat pada support yang terakhir pada bulan Agustus dan bulan September, ini terjadi hampir 2 minggu. Jadi apabila Pura membentuk area sideways 2 minggu, kita berharap paling tidak dia akan menguji area 95 sampai 103. Paling tidak break di bawah 80, karena cukup riskan akan membuat area lower low baru jika dia break di 80. Secara MACD masih cenderung distribusi, jadi layak diperhatikan jika dia masih bertahan membentuk area support. Selanjutnya ada saham perhotelan SNLK. Kalau kita lihat dari pola yang sudah terjadi, target kenaikannya sudah cenderung sangat kuat ya, dan ini masih posisi uptrend. Kalau kita tarik secara Fibonacci, maka target lanjutannya bisa saja mencapai area 2150 untuk target optimal. Jadi layak dipantau jika memang tertarik, teman-teman bisa melakukan re-entry jika dia mampu meretest resisten become supportnya lagi di 1555. Ini menjadi gambaran penting jika memang mampu di break dengan cukup valid, apalagi volumenya mengalami peningkatan secara signifikan pula.
area 1555 untuk second chance entry masih diberi kesempatan. Tetapi jika teman-teman ingin trading untuk saham SNLK dan posisinya baru ingin entry, saya pikir masih cukup riskan. Jika memang nekat, teman-teman bisa memakai 1-5 lot saja, saya pikir. Dan harap-harap cemas juga untuk target penurunan yang cukup jauh, karena kalau kita lihat target penurunannya jika dia ARB itu berjilid-jilid ya, cukup mengerikan. Target lanjutan paling tidak di 2145 untuk saham SNLK. Selanjutnya hype-nya Bank Mini Digital kali ini, kalau kita lihat secara pola M-Core, dia akan mencoba break dari pola bearish patternnya di sini, bearish candle, bearish bullish, bearish channel, saya kelupaan, bearish channel di sini, maka potensi break bullishnya akan menguji kembali area 131. Target kenaikan jika dia mampu melewati area 131, mencapai area 140 terdekat. Selanjutnya area resisten lanjutan itu di 146. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung ingin menandakan akumulasi. Apalagi dari tren RSI, kenaikan harga yang signifikan seharusnya akan digambarkan besok. Lagi-lagi layak dipantau jika dia mampu bergerak break di atas 131. Selanjutnya ada saham properti KBAG. Posisinya di sini sudah ARB kembali. Maka area resisten become support yang akan diuji kembali terdekat adalah 84 dan 82. Kalau kita lihat dari 86 yang ARB, berkemungkinan besar akan menguji area 80. Dan kalau kita tarik di sini, berkemungkinan area resisten become support lanjutan itu bergerak di 76. Jadi angka 76 dan 80 saya pikir tipis-tipis hampir mirip. Secara MACD dan RSI masih cenderung distribusi. Jadi layak dipantau jika memang ada terjadi pullback, teman-teman bisa mengambil posisi untuk fast trade. Paling tidak jika teman-teman ambil posisi pullback, bisa taking profit di area supply gap yang terjadi, yaitu di 92. Selanjutnya ada saham LAN. Posisi LAN di sini masih belum bergerak di atas 88 dan saya pikir masih cukup riskan untuk trading di saham ini. Tetapi jika teman-teman memperhatikan keempat candle terakhir, teman-teman bisa entry di 80, ambil lower yang sama, taking profit lah di 83 untuk posisi fast trade. Jika dia bergerak di bawah 79, teman-teman bisa mengambil posisi cut loss kembali. Tetapi saya pikir akan cukup nyaman jika kita mampu bergerak di atas 88. Karena kemarin sempat breakdown dari posisi pembatasan kita dan saya pikir LAN belum cukup menarik. Akan tetapi jika teman-teman memang ingin trading dalam bentuk copetan, bisa entry di 80 dan taking profitnya di 83. Lanjut ada saham Bank Ganesha. Posisi Bank Ganesha sudah sesuai dengan target penurunan. Dia sudah menyentuh area 266 dan rejection second chance entry dan sudah diberikan di area entry resistance become support di 216. Posisi 216 kemarin diuji beberapa kali dan cukup sulit ditembus karena posisi resisten yang sudah terjadi di waktu lampau. Ketika berhasil di break, maka area 216 dijadikan posisi support dan bisa kita jadikan juga support terkuat. Pada hari ini mampu melewati area 238, 252 dan 266. Akan tetapi memang close di bawah 266. Potensi lanjutan jika dia mampu melewati area 266, maka target lanjut itu di 288 dan juga di 322. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area kuning untuk entry. Tetapi jika teman-teman belum memiliki chance untuk entry di saham BGTG, saya pikir berharap koreksi terlebih dahulu. Karena cukup riskan jika kita entry di atas 252 dengan target penurunan bisa saja mencapai area 238.
Secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasi. Selanjutnya ada saham LPPS. LPPS di sini membentuk candle hammer, dan kalau kita lihat batasan penurunannya hampir sama di 106. Pullback yang terjadi merupakan habit yang sama di saham LPPS, dan paling tidak dia akan menguji kembali area resisten terdekatnya yaitu di 116. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan entry di bawah 116, yaitu bergerak di range 106 sampai 110, karena di sini ada area support terdekat dan pengujian secara beberapa kali dan cukup menarik dipantau. Jika teman-teman beri kesempatan kembali untuk entry, paling tidak bisa entry di low-nya mendekati area 108 dan 106 bisa saja diambil. Posisi taking profit bisa di 116 atau juga di 110. Secara MACD dan RSI masih cenderung distribusi. Hati-hati jika dia bergerak di bawah 106, saya pikir saham LPPS cukup tidak menarik. Dan yang terakhir ada bank mini digital juga, Nobu. Nobu di sini membentuk candle doji dan low-nya cukup sama dengan batasan yang sudah kita buat yaitu di 730 dan sudah mengenai target. Jika teman-teman tertarik untuk saham Nobu, paling tidak jika dia akan bergerak golden cross secara fase MACD yaitu menandakan fase akumulasi kembali, break bullish-nya akan diuji. Paling tidak dia mampu bergerak di atas 810. Jika dia mampu bergerak di atas 810, target pertama untuk taking profit di 950 dan juga di 1075. Jadi jika dia mampu bergerak break bullish di 810, potensi bisa mencapai area 950 dan 1075 untuk taking profit. Dan candle doji terakhir itu close di 750 dengan low 730. Berbeda 4 tick dan 3 tick cukup menarik untuk kita pantau dan entry. Selama dia tidak bergerak di bawah 710, saya pikir masih layak menarik. Tetapi jika dia bergerak di bawah 710, teman-teman bisa hindari terlebih dahulu. Sekian dulu dengan ulasan saham beberapa review untuk anggota Sobat Jack Trader. Semoga saja review kali ini mampu memberikan pandangan emiten terbaik untuk kita tradingkan di esok hari. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit, yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.